Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurullahu syai'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ud tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumuddin, amma ba'd. Kaum muslimin hadakumullah, khatib berwasiat pada diri kami dan umumnya pada muslimin sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin hadakumullah, alhamdulillah kita saat ini sudah masuk pada bulan Jumadil Akhir atau Rajab, di mana bulan ini sebentar lagi nanti akan menginjak bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tentu 3 bulan ini bulan-bulan yang sangat istimewa. Menyambut bulan Ramadan, ternyata persiapan ini lebih dini pada bulan-bulan sebelumnya. Bulan Jumadil Akhir atau Rajab terkenal dengan tugas atau kewajiban yang mesti kita laksanakan, yaitu hasil Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Salat adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang salat ini kurang diutamakan oleh muslimin sekalian. Tapi insyaallah salat bagi kita adalah hal yang sangat penting, karena salat merupakan pertemuan kita kepada yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada dunia tidak diperkenankan kecuali cintanya itu tidak melebihi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salat adalah sebuah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang paling kita cintai. Dan tidak ada lagi yang dicintai melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tentu salat ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Kerundian kita kepada yang paling dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita salat
dengan mempercepatkan diri. Padahal setelah sholat sudah tidak ada hal yang lain. Tapi karena sering tergodanya dengan iblis dan syaitan, sebelum sholat, bahkan pada waktu sholat, ini tergoda sehingga rasanya ingin mempercepat sholatnya. Padahal sholat adalah pertemuan kita dengan yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pertemuan dengan yang paling dicintai, tentu inginnya lama, inginnya melepaskan kerinduannya. Oleh karena itu ternyata di dalam sholat ini banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin hadakumullah, antara lain hikmah adalah akan menjadikan pribadi seorang mampu dan tangguh menjauhkan diri dari segala perbuatan yang mungkar dan keji. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yantahi salatu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazid minallah illa bu'dan." Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka tidaklah ia mendapatkan tambahan sesuai apapun dari Allah, kecuali hanya bertambah jauh saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hadakumullah, hikmah berikutnya, dengan ibadah salat akan dapat membentuk akhlak yang tangguh, pribadi yang teguh menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Di dalam surat Al-Ma'arij, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bersifat keluh kesah lagi kikir. Bila mana ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, mengeluh. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, kegembiraan, dia bersikap kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Ternyata sholat keistimewaan sangat bagus sekali. Kaum muslimin hadakumullah, hikmah sholat yang berikutnya, seorang manusia menjadi disiplin dengan waktunya. Disiplin terhadap tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Ibadah salat akan membuat manusia yang dapat menghayati dan menghargai waktu dalam kehidupannya, serta dapat memahami kehidupan dan arti kepentingan adanya waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi semua orang mukmin merupakan ketentuan yang berwaktu. Kaum muslimin hadakumullah, yang berikutnya adalah hikmah dari salat adalah seorang menyadari bahwa selaku hamba Allah yang memiliki
kealpaan dan kelemahan, dan mudah terpengaruh lingkungan sekitar yang menyesatkan, sehingga dia dibutuhkan betul untuk melakukan sholat dan sholat. Sholat dilakukan tentunya kita usahakan betul. Sholat wajib berada di masjid, di musola untuk berjamaah. Ramadan kurang 2 bulan. Bahkan kalau dihitung hanya beberapa hari lagi, kita sudah akan masuk kepada bulan Ramadan. Sholat dan sholat kita perhatikan betul untuk bisa menikmati yang namanya sholat, pertemuan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hadakumullah, yang berikutnya hikmah dari sholat, manusia berada pada posisi yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pada waktu sholat. Pada waktu saat ia bersujud dalam sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa posisi terdekat manusia terhadap Tuhannya adalah tatkala ia sedang sujud, yaitu sedang sholat. Karena itu berbanyaklah berdoa ketika waktu itu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin hadakumullah, kita ingat betul perintah sholat diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang khusus, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti perintah-perintah lain yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Untuk perintah yang satu ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadap kehadirannya. Kaum muslimin hadakumullah, salat juga merupakan dialog kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang panjang, dialog antara orang hamba Allah yang sedang salat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertera di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmati betul sewaktu salat, kita nikmati betul, sehingga melahirkan salat ini menjadi tanha anil fakhsha wal munkar. Kaum muslimin hadakumullah, yang terakhir, salat adalah merupakan amal yang mulia yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa inna saluha sairu amali. Fa in fasada sairu amili. Hadis rawahu Tabrani. Amal seseorang hamba yang mulai yang pertama kali dihisab pada yaumul qiyamah adalah salat. Bila mana bagus, maka bagus semua amaliyahnya. Tentang salat tadi ternyata Masya Allah. Sebaliknya, bila mana ia buruk, jelek amaliyah keseluruhannya. Kaum muslimin hadakumullah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan betul, nikmati betul yang namanya salat ini, sehingga menjadi perilaku kita. Kita usahakan untuk berjamaah di masjid, untuk membiasakan anak cucu kita giring ke masjid
untuk terbiasa dengan melaksanakan sholat, dengan berjamaah, menjaga sholatnya, insya Allah hidupnya akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jamaah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu Allah ila jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi hudalil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal mautina. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul waktubna ma'asy syahidin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.